adopsi kita untuk menetapkan bahwa kita adalah pilihan Tuhan sebelum dasar dunia. Haleluya. Kita lihat lagi di Khotbah Nabi di kita lihat dulu kembali di paragraf 35. Karena Abraham mengerahkan keimamat 23 terkait dengan 7 Sabat Hari Raya Pentakosta. Karena itu adalah 7 zaman gereja. Itu adalah hari Pentakosta untuk membawa umatnya bagi nama Tuhan. Untuk menggenapkan kitab Tindakan pasal 12 ayat ke-14. Tuhan akan mengambil suatu umat bagi namanya. Haleluya, demi namanya. Haleluya. Haleluya. Sebentar biar kita lihat dulu di sini. Jadi kita lihat gereja juga adalah kitab hakim-hakim, ya, yang berbicara juga ketujuh zaman gereja. Haleluya. Setelah hakim berakhir, maka kita akan melihat kitab Rut. Dan sesudah kitab Rut, dan kita akan melihat kitab Samuel. Karena Samuel adalah berbicara king, raja, yang diurapi oleh Samuel. Berbicara milenium. Dia akan duduk sebagai raja. Jadi kita berada di misteri antara kitab Hakim-Hakim dan kitab Samuel. Itu adalah kitab Rut. Dan kita melihat di kitab Rut, di situ adalah Naomi, di situ ada juga Boas. Dan Naomi ditebus dan Rut ditebus oleh Boas. Jadi semua nama-nama yang sudah ditebus ada di dalam kitab penebusan. Dan ketika kita membaca, ya, dan ketika kita membaca di kitab Rut bahwa ini adalah kitab penebusan. Haleluya. Dan itulah sukacita Tuhan. Itulah revival mempelai wanita. Kita tahu bahwa posisi kita ada di dalam Alkitab. Di kitab penebusan yang singkat. Tidak akan ada neraka yang bisa membohongi kita. Tidak ada permasalahan yang membuat pikiran kita pun berubah. Haleluya. Tidak ada cuaca yang lain pun yang bisa mengubah pikiran kita menjadi mendung. Haleluya. Kenapa? Karena terang firman ada di dalam hati dan haleluya. Glory. Dan kita lihat dulu di sejarah, ya. Coba ditampilkan dulu. Haleluya. Coba kita lihat di sini sejarah sebentar.
Coba kita lihat. Coba kita perhatikan apa yang ditampilkan di sini. Pada suatu ketika, Kanselir Angela Merkel pernah berkata, "Am 9. November denken wir Deutschen an das Schlimmste und an das Beste in unserer Geschichte." Yang artinya, pada tanggal 9 November, kita mengingatnya sebagai hari yang terburuk sekaligus yang terbaik dalam sejarah negara kita. Apa yang dimaksud dari perkataan sang kanselir ini? Tanggal 9 November yang terbaik merujuk pada peristiwa runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Kala itu, juru bicara Partai SED secara serampangan dan tanpa terkoordinasi sebelumnya membuka semua perbatasan negaranya, termasuk dengan Jerman Barat. Penduduk Berlin Timur membludak memenuhi perbatasan dengan Berlin Barat. Petugas yang kewalahan akhirnya membuka portal, dan tegaknya tembok Berlin seketika menjadi tak ada gunanya lagi. Peristiwa monumental tersebut merupakan salah satu tahapan penting menuju penyatuan kembali atau reunifikasi Jerman setahun berselang. Lalu, tanggal 9 November lainnya yang dikatakan oleh Merkel sebagai yang terburuk berkaitan dengan peristiwa apa? Ternyata tanggal tersebut merujuk pada apa yang disebut dengan Reichspogromnacht atau Kristallnacht, yang dalam bahasa Indonesia berarti malam kaca pecah. Terjadi pada tanggal 9 hingga 10 November 1938, di mana di saat itu toko-toko milik orang Yahudi serta banyak sinagog yang dihancurkan oleh massa, khususnya dari kalangan SA dan Hitlerjugend. Peristiwa ini berlangsung hampir di seluruh Jerman, Austria, dan Sudetenland yang kini menjadi Republik Ceko. Diperkirakan sekitar 7.000-an toko milik kaum Yahudi dan lebih dari 200-an sinagog dirusak serta dibakar. Sedangkan 91 orang Yahudi juga tewas selama aksi anarkis tersebut, dan 30.000 orang lainnya digiring menuju kamp konsentrasi, di mana mayoritas meninggal di sana. Disebut Kristallnacht karena pada hari-hari tersebut pecahan kaca berserakan di mana-mana, terutama di sekitar toko dan sinagog tersebut. Sejak Adolf Hitler menjadi kanselir pada tahun 1933, antisemitisme melonjak drastis. Ia memang sejak awal selalu menyalahkan kaum Yahudi yang dianggap sebagai biang keladi kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Mereka dipersekusi secara sistematis oleh rezim. Karena itulah banyak dari mereka yang meninggalkan tanah Jerman guna menghindari penindasan. Sementara mereka yang tetap berada di Jerman atau wilayah kekuasaan Nazi lainnya, mau tak mau mesti merasakan diskriminasi dan persekusi tersebut. Dan pemicu utama terjadinya peristiwa Kristallnacht tersebut adalah terbunuhnya seorang diplomat Jerman di Prancis oleh seorang pemuda Yahudi. Diplomat itu bernama Ernst von Rath. Ia dibunuh oleh Herschel Greenspan karena memprotes pendeportasian orang tuanya dari Jerman ke Polandia. Peristiwa tersebut tak Ya, udah sampai di situ.
Dan kita lihat apa yang ditampilkan tadi, ya. Dan apa yang sedang terjadi di zaman dulu. Haleluya. Itulah yang pernah berlangsung tanggal yang paling buruk di zaman dulu. Jadi 1939 atau 38. Karena selama 7 tahun itu penganiayaan yang hebat. Ya, di banyak negara. Khususnya di Eropa, dibantai. Bagaimana dengan Amerika? Tidak dibantai, tapi juga tidak dibantu. Kita belajar juga dengan Amerika. Ya, bagaimana tentang perlakuannya dengan orang-orang Yahudi, Roosevelt dan Truman, dan lain sebagainya. Haleluya. Kita melihat sejarah. Nah, sejarah mengulang dirinya sendiri. Kita melihat apa yang sedang berlangsung. Ya, hanya sedikit negara yang memberikan pernyataan akan memberikan pembantaian tersebut. Yang lain dan masa yang lain di berbagai tempat di Eropa, di Amerika Serikat, di New Zealand, di Australia, di berbagai negara Timur Tengah, ya, merayakan ini adalah hari yang kita tunggu. Mereka merayakan kematian. Kita lihat. Haleluya. Dan kita melihat di internet, kita melihat di buku-buku sejarah. Jadi itu adalah nyata. Benar-benar nyata. Itu berlangsung 9 November tahun 1938. Untuk Perang Dunia Kedua berlangsung. Dan pada waktu itu Hitler dikeraskan oleh Tuhan. Sehingga melalui peringkat dia, ya, pembunuhan massal berlangsung secara sistematis. Tetapi sekarang yang berlangsung tidak demikian. Tidak ada pemimpin negara manapun yang menginginkan akan hal. Tetapi ini adalah langsung datang dari massa, dari bawah. Haleluya. Tapi apakah negara-negara menghalangi itu? Tidak. Haleluya. Di beberapa negara, Australia, buruh Yahudi. Di Amerika Serikat sudah ada Yahudi yang tewas, dibunuh. Haleluya. Jadi apa yang sedang kita dengar dan apa yang sedang kita lihat, ya, karena sesudah itu berlangsung dan berlangsungnya itu Holocaust, ya, tahun 1945, dikatakan di sana, tunggu sampai jumlah saudara-saudaramu genap. Siapa yang dimasukkan di situ adalah 144.000. Haleluya. Karena apa? Ya, karena apa yang sedang berlangsung sesudah Musa dan Elia, ya, apa yang sedang berlangsung? Setelah mereka tampil, 144.000 akan tampil. Dan itulah kebencian Hitler ditularkan kepada negara-negara yang lain karena dia adalah penguasa yang kuat. Dia mempunyai power yang kuat. Apa yang akan menjadi konsep? Apa yang akan menjadi pemikiran dia?
Dan dia diurapi oleh 200 juta roh-roh jahat yang keluar dari lubang tanpa dasar. Haleluya. Jadi sekarang sesudah 220 tahun setelah perang dunia kedua, ya, roh-roh jahat keluar untuk masuk ke dalam manusia, untuk menganiaya orang-orang Yahudi dan mengusir mereka dari tanah air sendiri. Haleluya. Dan penganiayaan pun berlangsung bagi mempelai wanita di akhir zaman ini secara pikiran, bukan secara pembantaian, bukan secara pembunuhan. Tetapi mempelai wanita tidak akan termasuk hitung di zaman ini. Haleluya. Dari dulu pun Israel gak dimasuk hitung. Yahudi pun gak dimasuk hitung. Penyembah berhala adalah Firaun sendiri yang berkuasa. Dan bangsa-bangsa yang lain yang berkuasa. Haleluya. Dan kita melihat sejarah kesan. Bagaimana tentang kehidupan orang-orang yang sedang melakukan kejahatan di zaman dulu, membunuh sesuka hati mereka, memperbudak sesuka hati mereka. Tetapi kita memperhatikan dan melihat siapakah mereka yang sesungguhnya. Dibandingkan orang-orang yang kecil, dibandingkan orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi mereka adalah pilihan Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan, orang-orang yang tidak terhitung. Haleluya. Jadi mana yang lebih perlu kita pilih? Apakah kita harus memutuskan dan memilih bahwa Kristus adalah sang penjaga kita siang dan malam? Mana lebih perlu kita bersahabat dengan seorang penguasa di dunia ini daripada seorang penguasa di surga? Haleluya. Yang bisa menghancurkan dunia ini dengan 1 detik. Gak ada yang namanya di dunia ini seorang pun manusia yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia ini dengan 1 detik. Tetapi Allah, Yesus Kristus, bisa dan sanggup memerintahkan satu lalat untuk menghancurkan dunia ini dengan 1 detik. Hal yang sama juga bagi mempelai wanita. Sekalipun kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, dan Allah bisa merubah pikiran hati kita 1 detik. Berubah menjadi pikiran yang dari surga. Haleluya. Itulah sebabnya mempelai wanita gak ada yang lamban, gak ada yang bermalas-malas dan lain sebagainya. Artinya bukan lamban untuk bekerja, bukan lamban dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah bermalas-malas untuk mengingat Kristus di dalam hati kita. Haleluya. Amen. Haleluya. Karena Kristus adalah terang bagi hidup kita. Dari mana kita tahu? Dari pesan di akhir zaman. Di manakah itu ada? Di dalam mempelai wanita. Bagaimana cara mengerjakan? Semuanya itu harus berada di suatu kumpulan, yaitu kumpulan di waktu senja. Karena hanya di sana adalah terang di waktu senja. Semua sudah gelap gulita. Di sanalah berkerumun anak-anak Raja Wali untuk supaya dapat belajar dan mengerti dan menerima pesan di akhir zaman. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Hai umatku, keluarlah daripadanya." Karena hal yang paling buruk yang paling mengerikan di dalam hati dan pikiran adalah pengaruh. 1 jam saja
bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak, ya, yang di luar daripada mempelai wanita, ya, segala sesuatu akan pengaruh dan masuk ke dalam pikiran. Setelah masuk ke dalam pikiran, lalu mulut yang mengucapkan. Haleluya. Setelah diucapkan, bangunan mulai bekerja dan mulai memasang pondasi untuk mau membangun kerajaan di dalam hati dan pikiran. Haleluya. Tetapi Kristus juga katakan, ya, Nabi juga katakan, kemanapun kamu pergi, kalau kamu memang mempelai wanita, kamu selalu berjaga-jaga untuk mengantisipasi segala hal-hal yang tidak baik dan tidak berdampak bagi hidupmu. Tetapi yang satu, ya, keluarlah yang dimaksudkan dari satu kumpulan yang berbentuk organisasi, denominasi. Haleluya. Oh, berarti nggak masalah pergi ke sana, masalah. Tetapi kalau dengan pribadi mau kemanapun pergi nggak jadi masalah. Asal jangan berada di dalam posisi yang satu ikat itu. Yang dimaksudkan adalah ikatan yang berberkas-berkas. Haleluya. Dari mana kita tahu? Dari pesan. Jadi apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Apa yang harus kita perbuat? Kalau Israel tidak bergerak, maka kita pun tidak akan bergerak. Allah membutakan mereka supaya kita dipilih oleh Kristus. Untuk supaya kita melihat. Dan untuk supaya kita, ya, menjadi mempelai wanita Kristus. Haleluya. Jadi dari situlah kita tahu apa yang sedang berlangsung sekarang di Israel. Apa yang mereka sedang lakukan. Emangnya bagi kita gak terasa? Ya, gak ada dampaknya bagi kita. Itu sangat berdampak. Semuanya itu di mana terjadi. Dan kita melihat di kitab, ya, Kejadian. Haleluya. Dan kita melihat itu di kitab Kejadian. Kejadian, mulai dari Kejadian dari Kejadian 37. Bagaimana tentang perjalanan Yusuf? Kalau kita melihat Yusuf, maka kita akan melihat Israel. Kalau kita sudah melihat Benyamin, maka kita juga akan melihat 144.000. Dan kita akan melihat juga utusan yang kedua, yaitu Elia dan juga Musa. Semua yang mengontrol dan roda dunia ini ada di bangsa Israel. Perputaran dunia ini ada di Israel. Karena Israel adalah jamnya Tuhan. Perhatikan hidupmu. Bagaimana tingkah lakumu. Lihat jam. Sekarang di Israel sudah jam berapa? Apakah sudah pukul 5:30? Atau masih jam 5? Persiapkan hidupmu. Persiapkan tubuhmu. Persiapkan pikiran dan hatimu. Untuk menyongsong Tuhanmu. Karena Kristus, ya, sedang berjalan untuk menjemput mempelai wanitanya. Oleh karena itu, siap-siaplah. Jangan habiskan minyak di perjalananmu. Jangan bosan untuk menantikan kedatangan Kristus. Biarkan minyakmu bertahan di dalam palunganmu. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, masalah dan lain sebagainya, jangan berikan minyakmu sedikit pun kepada mereka. Biarkan di situ
dan jaga dan rawat dia. Haleluya. Karena Allah Kristus berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Jadi kita sudah mengerti peristiwa, ya, permasalahan perang dan yang sedang berlangsung di zaman ini. Dan kita selalu berjalan di dalam kebenaran dan tahu apa yang harus kita lakukan. Haleluya, glory. Bila membangun di suatu pekerjaan, ya, ada yang mengambil air, ada yang menggali fondasi, ada yang mengangkat batu, ada yang mencampur semen dan lain sebagainya, maka bangunan tersebut akan segera selesai. Terbangun dengan indah oleh karena kesatuan mempelai wanita. Haleluya. Karena bangunan adalah, ya, piramid dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Itulah bangunan yang sesungguhnya. Baik secara jasmani, juga baik secara rohani. Tidak ada yang kurang, akan komplit semuanya. Haleluya. Itulah penjaga keempat tersebut, makhluk keempat tersebut ada di timur, utara, tenggara, dan selatan. Supaya tidak ada yang bisa masuk untuk merusak. Haleluya. Untuk merusak Eden tersebut. Yaitu Eden yang baru. Sebab pohon kehidupan ada di sana. Haleluya. Siapakah pohon kehidupan? Adalah Kristus sendiri. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini tentang pembahasan kita. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada kita. Dan kita akan dipercaya bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita. Ya, makanan yang terbaik bagi kita, makan rohani pada musimnya. Untuk supaya kita benar-benar tersirami dan terjaga. Bahwa air tersedia itu air kehidupan bagi mempelai wanita. Di musim kemarau tidak akan pernah pun sedikit haus. Kenapa? Karena ia adalah air kehidupan bagi kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian untuk menutup.